Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan coba diskusi kembali ya. Dan mungkin diskusi hari ini nggak terlalu banyak ya, karena materi hari ini sebenarnya sedikit gitu, karena tentang customizing plot di Matplotlib gitu. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman cek di materi juga materinya yang tertulis itu tidak banyak, tapi mungkin kita coba sedikit menambahkan beberapa poin yang nggak tertulis gitu ya di materi. Oke, nah ini kita coba nggak live hands-on ya. Nah, di sini sebenarnya untuk customizing Matplotlib itu ada beberapa ya. Misalkan kita menuliskan judul gitu ya di plotnya, terus menuliskan label axis-nya gitu. Kemudian kita misalkan mau memberikan legend gitu ya, atau untuk menjelaskan nih setiap plot kita ini sebenarnya dia itu nilainya apa kayak gitu kan, dan merepresentasikan apa kayak gitu. Kemudian misalkan si posisinya ini legendnya itu harus di mana, atau misalkan kita memberi teks kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita gunakan untuk kita mengcustomize plot dalam Matplotlib gitu. Nah jadi ini untuk beberapa poin yang mungkin perlu kita ingat. Kalau misalkan kita menggunakan cara yang implisit atau eksplisit, itu ada beberapa gitu yang misalkan dia memang berbeda penulisannya. Jadi misalkan untuk penambahan label, nah kalau misalkan kita mau menambahkan label X, menambahkan label Y gitu kan, kalau misalkan menggunakan PLT gitu ya, yang cara implisitnya langsung plt.xLabel. Tapi kalau misalkan kita define terlebih dahulu figure dan axis-nya, nah nanti untuk menambahkan xLabel dalam axis-nya kita gunakan AX kemudian .set gitu ya, underscore xLabel kayak gitu. Nah sama juga dengan ketika kita mau menambahkan label Y, dan ini juga dengan cara eksplisit untuk misalkan memberikan label Y. Nah, kemudian ini kemarin sempat kita bahas ketika kita ingin memberikan limitasi untuk axis yang X ataupun axis yang Y. Nah, itu kita bisa gunakan X-lim untuk yang X dan Y-lim untuk yang Y. Tapi kalau misalkan dengan cara yang eksplisit, nah ini kita gunakannya seperti ini. Dan kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita gunakan title. Jadi kalau misalkan mau memberikan judul, nah itu bisa kita gunakan cara seperti ini, atau kita gunakan cara seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini beberapa poin yang membedakan ya, yang bisa kita gunakan untuk misalkan kita mau menggunakan cara yang ini atau menggunakan cara yang ini, sama aja. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa melakukan atau kita memilih nih, misalkan kita punya beberapa plot dan kemudian kita ingin memberikan color yang berbeda dan misalkan line-nya itu juga berbeda kayak gitu ya. Jadi kan kalau misalkan secara default kalau kita plot gitu kan, itu kan line-nya sebenarnya ya line garis lurus gitu kan ya, solid gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin dengan cara yang berbeda, kita bisa ubah-ubah. Kemudian kalau misalkan kita ingin memberikan color warna dari line kita, misalkan kita ingin plot gitu ya antara satu line dengan yang lainnya itu berbeda color. Nah itu kita juga bisa gunakan. Jadi yang pertama untuk line colornya sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, kita bisa langsung tuliskan ya, kita spesifikasikan nih warnanya itu apa gitu. Jadi dia menggunakan nama. Misalkan di sini ya, jadi cara penulisannya ini plt.plot, kemudian ini X-nya, kemudian Y-nya, gitu ya, ini nilai Y-nya, dan kita beri color, gitu. Nah, kemudian kita bisa dengan cara langsung kita tuliskan, misalkan blue, atau misalkan red, gitu ya, yellow, green, gitu. Nah, kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan color code, tapi ini hanya yang RGB, kemudian ya ini hanya R ini untuk red, kemudian ini yang G itu untuk green gitu ya. Ini ada B untuk blue, dan ini kalau misalkan C itu untuk cyan. Ini kemudian M itu magenta, Y itu yellow, dan K itu black.
Tuh kalau misalkan teman-teman mau memberikan warna yang ini gitu ya, yang ke 7 warna ini, kalau misalkan mau menggunakan shortnya, ya bisa dengan sesuai penulisannya seperti ini. Kalau warna hitam bisa black gini ya, tulisan black biasa atau pakai K aja gitu. Kemudian kalau misalkan ini yang warna kita bisa dengan cara grayscale gitu ya, antara 0 dan 1. Nah, ini 0,75. Ini kalau nggak salah 0 itu hitam ya, 1 itu putih. Ini kalau 0,75 berarti dia mendekati warna putih. Gitu. Kemudian ini menggunakan hex code. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin cara yang seperti ini juga bisa gitu ya. Jadi penulisannya ini 2 kode yang untuk red gitu ya, green, kemudian yang terakhir adalah blue. Nah, itu nilainya dari 00 to FF kayak gitu. Nah, ini bisa dicari ya, hex code banyak juga gitu referensinya. Kemudian kita bisa menggunakan tuple. Jadi RGB tuple, nah nilainya itu kan 0 dan 1. Jadi si yang ini tuple yang ini dia sebenarnya mewakili red, ini mewakili green, ini mewakili blue. Seperti itu. Dengan dia rentang nilai yang berbeda. Dan kemudian kalau misalkan ini HTML gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa cara yang bisa kita gunakan kalau misalkan kita ingin memberikan color yang berbeda-beda dari setiap line gitu. Nah, kemudian kalau ini kan sebenarnya line-nya solid ya. Nah, kita bisa nih mengubah-ubah lainnya gitu ya. Misalkan mau dash atau misalkan hanya titik-titik kayak gitu. Nah, itu kita bisa gunakan line style. Jadi penulisannya kita bisa dengan cara seperti ini, dengan namanya misalkan solid atau dash gitu ya, kemudian dash dot atau dot gitu. Nah, kita juga bisa menuliskannya dengan cara kodenya gitu. Misalkan kalau solid itu kodenya kayak gini gitu ya. Kemudian kalau misalkan dash itu dia double gini ya, terus garis putus double, kemudian dash dot itu ada garis apa ini, kemudian titik, dan kemudian dot itu kita bisa beri code-nya itu adalah titik 2 kayak gitu. Jadi penulisannya bisa langsung menggunakan line name-nya gitu ya, style name-nya, atau menggunakan code seperti ini kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini kalau misalkan kita run ya, sebenarnya hasilnya ya sama aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bisa menambahkan atau kita bisa menggunakan marker. Kalau ini kan kita nah kalau misalkan ini kan line gitu ya, garisnya. Nah, ini juga line. Tapi kalau marker itu sebagai tanda, jadi nilainya itu dia kalau misalkan garis ini kan terbentuk dengan kita menghubungkan setiap titik ya. Setiap titik data kemudian dihubungkan menggunakan sebuah garis. Kalau misalkan marker nanti dia tidak ada penghubungnya, jadi cukup menandakan itu titik nilainya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk marker gitu ya, sebenarnya banyak. Ini kalau di materi kalau nggak salah ada beberapa ya, itu marker yang bisa kita gunakan. Misalkan nih contohnya salah satunya seperti ini. Kita mau memberikan markernya itu warnanya itu hitam, kemudian dengan markernya itu kayak dot gitu ya, bulat gitu aja. Nah, kita bisa pertama kita langsung plot gitu ya, kemudian sumbu X-nya apa, nilainya, Y-nya apa, dan kemudian ini markernya. Dan kemudian ini color-nya gitu. Jadi sebenarnya oke. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita tulis marker sama dengan apa juga gitu, dia bisa membaca kalau ini marker gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ketika nanti plot ya, ternyata misalkan di tempat teman-teman ditulis kayak gini, dia tetap ada garisnya gitu ya. Jadi ada garis ini gitu ke sini, ada garis ke sini. Nah, itu cukup dituliskan line style-nya itu sama dengan non. Kayak gitu ya. Bisa kayak gini atau marker kayak gini, nanti bisa ditambahkan line style sama dengan non. Kalau misalkan teman-teman waktu plot gitu ya,
tetap masih ada garisnya gitu. Nah, itu bisa gunakan line style sama dengan non gitu. Kemudian selanjutnya adalah, nah itu kita sudah bisa nih ya, misalkan kita mau mengubah line stylenya gitu ya, kemudian kita mau mengubah line colornya, dan kita juga bisa menggunakan marker. Nah, kemudian cara selanjutnya itu kita memberikan misalkan menghandling ya, jadi kita handling axis-nya gitu. Misalkan kita mau memberi limitasi atau misalkan kita mau menggunakan axis sumbu dari sekian-sekian yang baru, atau misalkan nih kita mau menambahkan label juga. Kemudian nah kita inginnya misalkan setiap titik ini, nah dia itu dibuat grid kayak gitu. Jadi nanti ada gridnya, nah itu kita juga bisa. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah kita menambahkan grid. Ini kalau misalkan secara default ini kan memang tidak ada ya grid-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan grid, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setiap nilai gitu ya, jadi sebenarnya grid ini memudahkan kita juga untuk membaca datanya. Misalkan di sini X-nya itu dari nilai 1 sampai dengan 4, kemudian Y-nya ini kita buat ada 3 gitu ya. Nah, kemarin kita coba contohkan kalau misalkan kita plot 2Y di dalam satu plot kayak gini, nah ini sekarang 3. Jadi ini pertama X-nya, kemudian ini Y-nya, Y yang pertama kita dikalikan 1,5 gitu kan. X-nya ini kan dimulai dari 1 ya. Berarti ini 1,5 berarti nilai yang ini nih. Nah, yang biru ini itu yang ini, nilai ini. Kemudian yang kedua adalah X-nya dikali dengan 3. Nah, berarti ini ya. Dan yang terakhir adalah X-nya dibagi dengan 3. Nah, berarti yang nilai ini. Nah, ketika kita tambahkan grid, nah nanti dia terbentuk kayak gini nih. Terbentuk garis-garis di mana setiap garisnya ini dia mewakili nilai sumbu X dan kemudian sumbu Y kayak gitu ya. Jadi nilai X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, nah nanti dibuatnya garis-garis seperti itu. Kayak gitu. Oke, kemudian misalkan nih kita ingin plot ya, ini kan X-nya 1, kemudian Y-nya 1. Nah, kadang-kadang kita ingin plot misalkan 2Y, nah nilai Y-nya ini skalanya berbeda. Misalkan yang ini kan skalanya masih sama ya, antara X dengan Y1 dan Y2 ini skalanya masih sama. Misalkan kita ingin plot X yang Y1-nya ini satuan, misalkan. Nah, kemudian Y2-nya ini puluhan. Dan kalau misalkan kita plot kan sebenarnya dia hanya berbentuk apa namanya? Y-nya di sini 1 gitu ya, kemudian X-nya di sini 1. Nah, tapi nanti di sini ada 2 nilai. Nah, kemudian kita tuh ingin nih misalkan ini X dan di sini tuh mewakili Y1 nilainya yang satuan, dan di sini mewakili Y2 nilainya yang puluhan itu. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu caranya kita bisa nanti menambahkan ya istilahnya di Python tuh ada twin X gitu. Jadi misal twin, jadi yang sumbunya ini bisa jadi ada 2 gitu ya dalam satu axis. Nah, jadi misalkan kayak gini. Nah, di sini kita punya X, misalkan ini X-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian yang satunya punya Y1 tuh kita nilainya 10, 20, 30. Ini kan skalanya beda ya, ini satuan, kemudian ini puluhan. Nah, kemudian kita ingin mencoba melihat nih, misalkan ini Y-nya dan ini yang Y1. Kemudian kita buat sebuah grid-nya gitu ya, untuk melihat ini dia arahnya kemana gitu ya. Oke, misalkan kita gunakan cara eksplisit. Nah, yang pertama, jadi kita plot dulu X, Y-nya. Jadi yang pertama tuh kita plot X dan Y yang pertama. Kemudian karena kita ingin nih, misalkan nilai Y-nya ada di sini juga yang kedua, nah kita tambahkan namanya ini. Jadi kita tambahkan atribut twin X gitu ya, supaya nanti ada 2 eksis di sini gitu, maksudnya yang satu di sini, yang satu ada di sini. Kemudian dengan nilai yang di sini tuh kita atur dengan cara seperti ini. Jadi kita atur ticksnya gitu ya dengan
Oke, ini yang pertama. Jadi kalau misalkan kita gunakan tix itu, ini posisi apa namanya? Ini posisi. Jadi kayak gini ya. Ini kan kita punya data 10, 20, 30, 40. Nah, line-nya ini dia line 10 sampai dengan 40 gitu ya. Oke. Kemudian ini dia nilai X-nya gitu kan, nilai X yang ini, kemudian ini nilai Y yang ini, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita run, jadi tampilannya seperti ini. Oke, jadi ini kan X, X-nya kan 1, kemudian ini ada 2 nilai, kayak gitu ya. Oke, jadi misalkan X X1 gitu ya, Y-nya dia ada di 4 dan 10 gitu kan. Nah, ini 4 gitu. Ini ya nilai 4 gitu. Kemudian ini dia nilai 10 nih. Nah, ini nilai yang 10. Kayak gitu. Jadi nanti ketika kita buat grid-nya, nah ini garis yang grid yang pertama nih ya, yang dia arahnya ke Y1. Nah, ini dia mewakili nilai setiap Y1 gitu. Kemudian kalau yang ini dia mewakili setiap nilai Y1. Jadi kalau misalkan tadi X-nya 1 ya, ini X-nya 1, nah itu kan ada 2 nilai. Yang satunya 4, yang satu 10. Nah, ini 4, sorry ini 4. Nah, ini berarti yang garis ke sini ini adalah Y1. Nah, yang satunya itu adalah 10. Nah, ini garis yang ke sini. Gitu. Nah, kayak gitu. Itu kalau misalkan kita ingin memberikan grid. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin atur limitnya gitu ya. Jadi kan setelah kita grid, nah kita atur axis-nya nih. Misalkan kita bisa mengatur X-nya ini sumbunya itu dari limit berapa sampai berapa nih yang mau ditampilkan misalkan. Nah, di sini kita kayak contohnya seperti ini. Nah, di sini yang pertama, axis itu kita bisa gunakan equal. Jadi nilai antara sumbu X dengan sumbu Y-nya ini sebenarnya nilainya apa maksudnya sama. Ini kalau misalkan nggak kita tambahkan kayak gini. Nah, ini awalnya seperti ini kan. Nah, jadi ini untuk setiap nilai sinus X gitu. Kemudian kalau misalkan kita gunakan axis sama dengan equal, nah ini nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Terus ini kalau misalkan nanti besok ya di bagian multiple subplots, ini bisa kita tampilkan kayak gini dengan nanti ada argumen sendiri yang bisa dia tampil kayak gini bentuknya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kalau ini kan tadi kita buat equal. Kemudian selanjutnya itu kita bisa misalkan mengatur axis-nya itu dari nilai berapa sampai berapa. Kayak gitu. Misalkan yang tadi data yang awal ini kan dari nilai 1 sampai dengan 4. Nah, kemudian kita bisa atur, ini misalkan nih, kita axis-nya kita buat ini nilai axis-nya tuh, oke, nilai dia itu X-nya, ini X minimum, kemudian ini X maksimum, kemudian ini Y minimum, dan ini nilai Y maksimum, kayak gitu. Jadi yang awalnya tadi itu nilainya secara default kayak gini gitu kan ya, kita buat. Nah, ini misalkan kita atur nih sumbunya. Nah, jadi dengan cara seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, ini X minimum, X maksimum, kemudian ini Y minimum, ini Y maksimum. Kayak gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya ya, ketika kita mau menggunakan plt.axis ini, berarti sebenarnya kita mau mengatur dari semuanya gitu. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya itu kita kasih limitasi, tapi keseluruhan ya. Nah, kalau misalkan kita hanya ingin beberapa, misalkan yang mau kita kasih limitasinya itu sumbu X aja, atau yang mau kita kasih limitasinya sumbu Y aja, nah itu kita gunakan yang namanya XLim atau YLim. Nah, XLim ini untuk limitasi yang X, nah YLim ini untuk limitasi yang Y. Kayak gitu. Oke.
Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau misalkan ya, sorry, ini kalau misalkan belum kita tambahin apa-apa, ya dia bakal secara default aja gitu, sesuai dengan nilai yang ini. Nah, tapi ketika misalkan nih nanti kita kasih nilai X limnya 1 sampai dengan 4 dengan Y limnya itu 2 sampai 12. Berarti nanti dari 2 sampai 12 ini dengan 1 sampai 4. Nah, ketika kita run gitu ya, kita jalankan, nah maka tampilannya seperti ini. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Itu untuk handling axis-nya. Kemudian selanjutnya kita udah grid, axis, baru selanjutnya adalah label. Oke, nah label. Nah, gimana cara kita menambahkan label? Oke, jadi label itu untuk membedakan mana sumbu X, mana sumbu Y. Karena kalau misalkan kita tidak berikan label gitu ya, kalau misalkan di plot kayak gini kan kadang X ini sebenarnya nilai apa, Y ini nilai apa gitu kan. Misalkan kita punya data, kita mau menjelaskan X ini temperatur, ini kelembaban misalkan. Nah, itu kita bisa gunakan label. Kayak gitu. Nah, contohnya di sini ya. Misalkan kita punya nilai kayak gini nih, kita mau plot biasa kayak gini. Kemudian kita beri aja labelnya dengan ini adalah nih, kita beri label X-nya dengan cara plt gitu ya, .x label, kemudian label Y-nya dengan plt.ylabel kayak gitu. Kalau misalkan pakai cara yang eksplisit itu tadi berarti menggunakan ax.set underscore x label kayak gitu. Nah, itu tadi seperti yang di atas. Nah, seperti ini untuk labelnya. Jadi dengan kita menambahkan label X dan label Y, ini memudahkan kita kalau misalkan kita mau menjelaskan data kita itu sebenarnya sumbu X-nya mewakili apa, Y-nya mewakili apa. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan judul atau legend gitu ya. Jadi judul itu juga penting ketika kita ingin menjelaskan data kita ya. Kita ingin mempresent data kita. Kalau misalkan kita kayak gini aja, nah itu kan kita kurang mudah ya untuk kita pahami sebenarnya data kita ini apa gitu. Nah, makanya kita beri judul supaya lebih mempermudah dan memperjelas. Nah, kemudian caranya adalah dengan cara seperti ini aja, tambahkan PLT kemudian title. Nah, ini judulnya, misalkan di sini kita gunakan simple plot. Kayak gitu ya. Beri judulnya, oh berarti ini adalah grafik untuk simple plot kayak gitu. Nih, kemudian nih kita tambahkan X labelnya misalkan. Seperti itu. Nah, jadinya ya, ini gambar ini apa si plot ini ternyata ini tentang plot simple plot nih gitu, di mana ini X-nya mewakili ini sumbu X-nya dengan rentang nilai sekian dan sumbu Y-nya rentang nilai sekian kayak gitu. Nah, kemudian satu lagi kita bisa menambahkan legend. Legend itu mewakili setiap garis ini gitu ya. Ini kan sebenarnya garis ini mewakili nilai dari data yang kita miliki. Nah, ini garis-garis ini tuh nilai apa gitu. Jadi sebenarnya apakah itu nanti nilai misalkan nilai temperatur atau nilai apa kayak gitu ya. Nah, itu kita gunakan yang namanya legend. Oke, contohnya di sini kita beri kalau misalkan yang plot pertama nih ya dikalikan dengan 1,5 misalkan. Nah, ini labelnya kita beri normal. Yang ini kita beri fast gitu ya, cepat, yang satunya pelan, slow. Nah, kemudian caranya adalah kita cukup gunakan atribut legend seperti ini. plt.legend. Kayak gitu. Nah, nanti maka tampilannya seperti ini. Gitu kan. Di mana si yang biru ini adalah dia nilai normal gitu ya. Jadi kemudian yang hijau ini slow dan yang merah ini fast kayak gitu. Nah, ini lebih memudahkan kita ya untuk menjelaskan setiap line ini data apa kayak gitu. Nah, kemudian posisi legend ini sebenarnya bisa diatur-atur. Apakah dia posisinya di sini, mau di sini atau di tengah gitu ya, atau di mana. Nah, itu bisa diatur. Oke, jadi caranya seperti ini. Penulisannya bisa kita gunakan ya plt.legend, kemudian nanti di sini beri lokasinya, di mana penulisannya bisa menggunakan stringnya gitu.
kemudian code-nya kayak gitu. Jadi base ini posisi sebenarnya terbaik gitu dari data yang dari plot yang kita ada gitu ya. Misalkan di sini nih, secara default dia mau mencari yang base-nya. Nah, misalkan di sini ya, karena di sini ada garisnya gitu, maka si matplotlib tuh base-nya dia meletakkannya di sebelah sini kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan posisinya pingin di atas tapi di sebelah kanan sini, maka nanti bisa gunakan upright atau kodenya itu 1. Kemudian kalau di atas dan dia di sebelah kiri kayak gitu ya, nanti gunakan yang ini dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan di tengah tapi sebelah kiri kodenya bisa 6 atau penulisannya center left. Atau kalau misalkan di tengah nih, di tengah aja berarti bisa center atau kemudian kodenya 10 penulisannya kayak gitu. Nah, itu penulisannya itu berarti menggunakan lokasi. Nah, kayak gini ya. Misalkan lokasinya ini di sini 9. 9 itu berarti upper center. Berarti nanti posisinya ada di tengah tapi ini di sini gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan kita run nanti kayak gini ya tampilannya. Kayak gitu. Itu di upper bagian center tapi upper. Kayak gitu. Kalau misalkan pengen penulisannya string gitu ya, berarti pakai cara kayak gini, upper center. Berarti ya cukup jangan lupa tanda petiknya kayak gitu. Seperti itu. Atau yang tadi ya log 9. Nah, kemudian posisi lokasi legend ini juga kita bisa gunakan koordinat gitu. Misalkan nih, kita ingin legendnya itu dia keluar dari garisnya gitu ya, maksudnya keluar dari aksisnya, berarti ada di sini misalkan ya, kita berarti gunakan koordinat. Misalkan kita ingin ada di sini nih nilainya. Nah, itu berarti kita bisa gunakan koordinat dengan nilai ini. 0,9 dan 0,9. Jadi nanti posisinya ada di sini dan kemudian ininya juga di sini kayak gitu. Kalau misalkan kita eksekusi, maka tampilannya seperti ini. Kayak gitu. Jadi posisi lokasi legend itu bisa dia itu kita buat dengan menggunakan lokasi yang ada di sini atau kita bisa menggunakan koordinatnya kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa atur nih apakah dia mau di sini atau di mana kayak gitu. Nah, itu kalau di luar dari aksisnya gitu ya atau garis yang gambar yang kita buat, nah nanti gunakannya lokasi dengan koordinat gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, misalkan kalau ini kan titiknya ini kan nilainya 1, titik ini 1,5, 2, 2,5. Kalau misalkan kita ingin menampilkan semua ini dengan titik-titik lebih kecil misalkan ya. Nah, itu kita gunakan xtick gitu, xtick seperti ini. Oke, jadi ini xtick-nya di mana ini nilai dari setiap X-nya ini ya, kemudian kita ingin dia itu step-nya 0,2. Kalau ini kan 0,5, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin plot gitu ya, kita punya plot, kemudian kita ingin kita ingin menarik garis horizontal di sini atau vertikal ke atas gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan caranya, kalau misalkan horizontal, kita gunakan PLT, kemudian H-lines, atau kalau vertikal berarti PLT, kemudian V, dan lines. Gitu ya, ini H ini horizontal, V ini vertikal. Itu di mana nih, misalkan ya, nilai H-line itu dia meminta 3 argumen gitu ya. Jadi yang pertama, ini adalah nilai, misalkan nih, kan kita pengennya horizontal tuh berarti nanti garisnya ke sini kan. Nah, misalkan kita ingin mulai garis horizontalnya tuh dinilai berapa? Misalkan kita ingin yang rentang awal ya. Misalkan secara default 0 sampai 1. Berarti kita ingin dia garis horizontal lain di tengah berarti 0,5. Itu untuk Y-nya. Kemudian X-nya itu 0. Berarti ya nanti di posisi ini gitu ya, mulai garisnya dari sini gitu. Kemudian di sini ada line range 1 itu sebenarnya panjangnya X ini berapa? Kayak gitu, karena kita secara default itu kan nilainya sebenarnya dari nilai minus 1, 0, 1 ya, atau 0 sampai 1 aja, 0 sampai 1. Nah, kemudian
Kalau vertikalnya, kebalikannya adalah kalau horizontal ini yang nilai ini adalah Y gitu ya. Jadi dia tuh nilainya Y kemudian X baru kemudian panjang datanya gitu. Maksudnya sumbu ininya gitu. Sumbu eksisnya misalkan. Sumbu eksisnya. Kemudian yang ini sumbu eksis X. Nah, yang ini misalkan ini kalau vertikal berarti ini nilai X-nya dulu, kemudian nilai Y-nya dulu, baru ini sumbu eksis Y-nya gitu ya, nilainya berapa. Karena kan kalau misalkan default 0 sampai 1, 0 sampai 1, maka ini sama. Kayak gitu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita ingin membuat sebuah garis horizontal kayak gitu. Nah, misalkan garis-garis horizontal ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita ingin ya menunjukkan, misalkan nih kita mau melihat plot terhadap, kita ingin melihat nih misalkan perbandingan plot kita yang misalkan fluktuatif dibandingkan dengan nilai yang konstan. Nah, ini berarti ini bisa kita buat nih untuk horizontal lainnya yang konstan gitu ya, misalkan dinilai 0,5. Nah, nanti kita bandingkan dengan plot kita seperti apa. Kayak gitu. Itu kita bisa gunakan horizontal lines untuk itu. Kemudian oke, selanjutnya yang terakhir ini anotasi. Jadi anotasi itu kita bisa menambahkan ini penulisannya annotation. Nah, jadi annotation itu kita bisa memberikan teks gitu ya sedikit. Misalkan nih kita dari data yang kita punya ini kan datanya misalkan naik, kemudian ini turun, ini naik lagi. Nah, kita tuh ingin menuliskan nih, menunjukkan kalau ini ada penurunan di sini. Misalkan di titik ini. Nah, ini kita tambahkan misalkan decrease ya, tampilannya seperti ini. Cara menulisnya, jadi kita gunakan annotate gitu ya. Nah, ini nilai yang akan kita baca, yang akan kita tuliskan gitu ya, tulisannya apa. Kemudian nilai ini tuh adalah dia di posisi X berapa, di posisi Y berapa, kemudian ini koordinatnya ini kita pakai data gitu ya, data kita yang ada, dan kemudian ini teksnya gitu ya. Jadi kita pertama yang ini ya, bedanya ini dengan ini. Jadi yang nilai ini itu tuh menunjukkan titiknya. Ini titik X2, ini kan, 2, kemudian Y2. Oh, berarti emang kita mau menambahkan anotasi nanti di sini. Gitu. Kemudian penulisannya kan decrease. Nah, selanjutnya adalah kita ingin menulis teksnya di mananya gitu. Misalkan kita ingin menulis teksnya di sini. Nah, berarti ini kan tadi 2,2 ya. Nah, berarti ini Y-nya itu bukan di 2 karena dia sedikit turun dari posisi titik yang ini. Ini kalau misalkan kita buat nih 2,2 aja. Nanti dia di pas garisnya. Nah, pas di sininya gitu kan ya. Nah, biar lebih kelihatan ini ya kita bisa atur misalkan 1,9 biar nggak nempel di garisnya misalkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kayak gitu. Itu kalau misalkan kita ingin menambahkan anotasi gitu ya. Jadi misalkan di sini kita mau, di sini ya misalkan nilai maksimum. Berarti dia ada di nilai 3 ya. Oke, X-nya itu. Oke, misalkan kita mau menambahkan ini ya, nilai, misalkan di situ tulis maksimum gitu ya. Nih, kemudian ini di titik ini berarti dia itu 4. Misalkan kita anggap nilai 3 dan 4. Ini 4. Kemudian yang ini adalah dia di 4. Ini berarti misalkan ini 3,8. Ini 4. Seperti apa? Oke, oh jadinya di sini. Oh iya, kenapa 3,8? 2.
Nah, di sini ya 2,8 di sini kayak gitu. Nah, bisa diatur-atur misalkan kita ingin dia penulisannya lebih. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Kita misalkan mau menambahkan, oh ini ada maksimumnya di sini kayak gitu anotasinya. Nah, kemudian nih misalkan kita mau plot kayak gini ya. Kita ingin kasih nilai not di titik ini, tapi misalkan dikasih garis kayak gini. Nah, itu kalau di Matplotlib tuh penulisannya jadi kayak gini. Anotasinya, misalkan kita kasih nilai, dia itu menunjukkan kalau ini tuh value yang penting ya, jadi important value gitu ya. Kemudian ini kan nilai X-nya, kemudian ini nilai Y-nya, dan teksnya itu, oke, dia di atas sini karena kan ini yang paling kosong nih misalkan. Nah, di sini, kemudian di sini ada tambahin row style gitu. Jadi supaya dia nambah garis kayak gini. Ini kalau misalkan kita penulisannya di sini aja. Kayak gimana ya? Misalkan di sini. Oke, misalkan berarti itu 40 misalkan ya. 40 42 misalkan, 45 deh. Misalkan kalau ini kita buat 45. Ini oke. Berarti dinilai 45 dengan Y-nya misalkan di 25. Nah, jadi di sini gitu penulisannya. Kayak gitu. Nah, itu caranya. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat di sini legend-nya ya, ini dia bukan gunakan lock gitu ya. Di sini ada lock juga, tapi di sini ada box to anchor gitu. Jadi ini bisa diatur-atur sih sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan ingin posisinya kayak gini ya. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan legend itu kan dia plot, kemudian penulisannya second plot di bawahnya dan last plot di bawahnya lagi. Nah, itu kalau kita tambahkan kolom ada 3, jadi nanti dia ke samping kayak gini. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu ya. Kemudian expand berarti lebar ke samping gitu-gitu. Nah, kemudian ini juga dia berdasarkan koordinat gitu. Kalau misalkan di sini penulisannya itu sebenarnya ini juga X, X, kemudian ini Y, Y gitu. Jadi maka nanti tampilannya di atas sini. Atau kalau misalkan teman-teman menggunakan lokasi pakai legend aja nggak pakai ini gitu ya, nanti di lognya ini yang diatur. Karena ini dia pengennya log 3 di atas gitu ya. Di atas tapi kemudian dia posisinya, jadi kalau box to anchor tuh dia akan ngeplot di atas garisnya ini. Gitu. Kalau misalkan ini kan berarti 0 dari yang ini X-nya ya, 0. Kemudian posisinya itu dia 1,2, ini 0,102 dan ini 1 kayak gitu. Jadi dia ngeplot di sininya aja sih sebenarnya. Ini X-nya, kemudian ini Y-nya, Y-nya dari 1 gitu ya. Kemudian nah seperti itu intinya. Jadi koordinatnya ini dia mewakili sejauh mana nilai dari garisnya ini gitu. Dari akses yang kita buat. Nah, kayak gitu. Itu untuk beberapa cara kalau misalkan kita ingin customize plot yang kita buat gitu. Cuman sekarang ini sebenarnya plotnya ya hanya sekedar misalkan kita punya nilai gitu ya, bukan menggunakan data sederhana. Misalkan langsung menggunakan data dari tabel dan lain-lain. Nah, itu kita bakal coba kalau menggunakan data itu untuk hari keempat dan hari kelima. Jadi untuk 1, 2, 3 itu lebih ke misalkan satu gimana cara buat plot gitu ya, figure axis gitu ya di Matplotlib, menyimpannya kayak gitu. Kemudian hari keduanya tentang gimana kita memperindah gitu ya, memperindah tampilan, misalkan menambahkan fitur-fitur yang kita butuhkan. Nah, kemudian baru nanti hari ketiga, misalkan kalau ini kan yang kita plotkan kan hanya satu ya plotnya. Misalkan kita ingin menampilkan ada 3 atau berapa plot gitu. Nah, itu besok
Tapi kita masih menggunakan nilai-nilai yang kayak gini. Jadi mau menggunakan line space, plot, dan lain-lain kayak gitu. Atau menggunakan nilai kayak gini, range, NumPy kayak gitu. Cuma nanti kalau misalkan menggunakan data frame gitu ya, data tabel, nah itu nanti hari keempat dan hari kelima. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Jadi sebenarnya titik 2 ini, oke, itu tuh mewakili plt.show. Nah, misalkan kayak gini ya, ini titik 2 ini sebenarnya kalau misalkan nggak ada, kan nanti ada tulisan kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Jadi, titik 2 itu sebenarnya sama dengan nilainya plt.show. Ini kalau misalkan kita buat. Nah, ini plt.show atau kita bisa pakai titik 2 yang tadi. Titik, bukan titik 2, titik koma. Begitu. Oke. Begitu Kasmi. Mau menggunakan cara ini atau plt.show. Sebenarnya plt.show itu yang wajib itu dipakai kalau misalkan kita mau manggil plotnya itu dari command prompt gitu. Jadi kita mau plotnya di command prompt. Oke. Ada lagi teman-teman? Mungkin karena memang ini bentuk custom gitu ya, jadi nggak begitu banyak yang didiskusikan. Boleh kasih Dik? Iya, kan nanya Kak. Izin bertanya Kak. Boleh. Saya masih bingung sih sebenarnya Kak, itu yang ada pas tadi kan materi sebelumnya kan untuk membuat kanvas ataupun apa namanya apa sih yang kertas putih itu kan dia kan pakai fig sama dengan variabel kan figuran untuk plot itu kan Kak, itu nanti ada aks lagi kan Kak. Nah itu apa bedanya sama yang kita ada pelajaran yang sekarang ini kan ada PLT titik plot nanti tanda kurung x koma x tambah 1 itu kan kayak langsung aja gitu kan. Yang ada di nanti kalau nggak salah tuh PLT plot tanda kurung fiksi z PLT figure tanda kurung fiksi z sama dengan tanda kurung 8,6 gitu kan. Itu bedanya apakah sama itu? Oke. Jadi kayak gini ya. Kayak kemarin itu ada kan kita kayak gini ya, cara sebenarnya penulisannya misalkan itu dengan menggunakan eksplisit atau cara eksplisit. Nah, yang satunya implisit. Jadi kalau implisit itu sebenarnya kita menggunakan figure dan axis yang sudah disediakan sama Matplotlib secara backend. Kalau eksplisit ini kita buat sendiri. Berarti di sini kita atur figurnya apa? Figure itu kan nilai plt.figure. Ini berarti kita mau buat kertasnya dulu nih. Kemudian kita mau plotnya. Nah, di sini kita tambahkan figure, kemudian add subplot. Kayak gitu. Gitu. Nah, kemudian ini kalau cara eksplisit. Nah, ini nanti plotnya tuh ax.plot bla 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 gitu kan ya. Nah, kemudian kalau yang implisit itu berarti karena kita sudah disediakan ya sebenarnya sama Matplotlib dan kita mau pakai nih langsung aja berarti cukup plt.plot gitu ya. Jadi plot ini kalau di PLT ini ya itu kan sebenarnya aliasing dari matplotlib.pyplot gitu ya. Jadi si Matplotlib ini dia udah menyediakan kelas namanya pyplot di mana si pyplot itu dia bisa sudah menyediakan figur gitu ya, menyediakan axis kayak gitu. Jadi kita bisa langsung aja pakai kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan mau memperbesar figurnya kalau cara implisit itu plt.figure. Nah, ini figure size. Ini untuk memperbesar ukuran gambar kertasnya. Di sini fix size gitu kan. Misalkan 12,8. Nah, di sini kalau cara implisitnya bisa di sini. Fix size-nya sama dengan 12,8 misal. Kayak gitu. Itu bedanya Kak Sidik. Oh, gitu Kak. Tadi saya kira ini Kak, yang cara yang pertama tuh fig itu hanya untuk pengambilan yang ada datanya, data kayak input array, terus yang bawah itu kayak untuk ini yang ada fungsi-fungsinya. Berarti bukan itu kayak kesimpulannya? Bukan.
Jadi kalau fig ini untuk buat gambar kertasnya, X ini kita mau plotnya gitu ya. Nah kalau implisit karena udah disediakan, jadi kita bisa langsung plot aja nih nilainya gitu, pakai penulisannya PLT. Nah kalau yang ini kan pakai AX ya, dari subplot yang akan kita buat tadi, kita define-nya AX gitu. Nah tapi penulisan untuk misalkan ini memperbesar figure size, sama-sama menggunakan fig size gitu, cuman kalau ini sebenarnya sama ya, plt.figure kemudian fig size, tapi ini kita buat sendiri gitu. Maksudnya kita tuh sebenarnya sama aja ngambil dari Matplotlib, tapi kita ingin buat atau kita sediakan kertas sendiri gitu, tapi nanti minta ukurannya minta Matplotlib gitu. Nah jadi pakai cara kayak gini. Nah kalau misalkan mau cara yang langsung plt.figure aja gitu, tanpa diassign ke suatu variabel. Gitu Kak. Oke, Kak. Gitu. Iya, Kak. Iya, ada Masih, lagi? Kak? Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Mungkin emang nggak begitu banyak ya, karena ini lebih ke visual, lebih ke customize. Jadi ya bisa aja diikutin nih cara yang ini. Kalau nggak salah di tugas itu juga bahkan cuma 1 soal ya. Iya boleh Kak Sidik. Kak Sidik masih mau tanya? Apa, Kak? Itu tadi raise hand-nya belum ini atau gimana? Oh, Atau mau nanya lagi, Kak. Mau nanya lagi, iya, Kak. so. Nah, ini Kak, tadi sebenarnya tadi ini Kak, yang ada kan di kalau nggak salah di materi itu ada PLT, tanda kurung, X, X tambah 1, itu ada X tambah 2, berarti itu yang di X tambah 1 itu fungsi berarti Kak? Berarti setiap fungsi itu kita letakin kayak gitu berarti Kak? Atau gimana? Atau itu buat variabel Y-nya gitu? Itu variabel Y-nya. Oh. Jadi variabel itu kan sebenarnya di soal tuh Lebih misalkan simpel kayak gitu gini ya? ya. Jadi misalkan gini, kita mau plot, kita cuma punya nilai X nih, kemudian kita pengen aja nih nilai Y-nya itu setiap X-nya, kemudian nanti di sini X ditambah 1, berarti ya nanti X itu nilainya berapa? Misalkan X yang mana ya ini? Oke, misalkan ini bukan X yang ini nih berarti. Oke, sama ya, 0, 10, kayak gitu. Kan dari 0 sampai 10 ya, berarti X yang ini kan. Nah ini kalau misalkan teman-teman line space ini sebenarnya lebih ke nilai yang linear gitu kan, di mana jaraknya nih ya, kita mau plot, ini kita coba biar tahu nilainya itu nanti ada 1000. Nih, kemudian nilai X-nya ya. Nah, jadi X-nya ini sebenarnya ada banyak. Jadi dia itu setiap nilai 0 sampai 10, nah itu tuh dibagi jadi sebanyak 1000 data point. Jadi di sini 0,01, 0,02 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita plotkan, nah itu kan sebenarnya garis-garis lurus aja ya. Kalau misalkan ini sinus X, ini kan dia 0 sampai 10 ya. Kemudian X plus 0 untuk Y-nya, berarti Y-nya ini X 0 sampai 10. Nah, Y-nya ini kan dia warnanya, oh dia solid ya. Nah, ini berarti Y yang pertama, gitu kan. Nah, kemudian di sini ditambahin yang kedua, X ditambah 1, berarti nilainya tuh jadi yang awalnya di sini 0, nah ditambah 1 kan jadi 1 di sini. Kayak gitu. Nah, nanti ini ditambah lagi, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya cuma penambahan nilai X gitu. Posisinya ini X, kemudian ditambah 0, X ditambah 1, gitu aja, Kak. Jadi ini sebenarnya nilai Y. Ini Y. Oh, berarti Kak, kalaupun nanti kita buat variabel baru kayak Y sama dengan X tambah 1, berarti nanti di PLT-nya kita buat X, Y sama aja udah kayak, tapi lebih simpel, bagusan gitu aja kayak. Boleh, bisa kayak gitu. Kan nanya lagi terakhir Kak. Boleh. Enggak, di materi sih Kak, agak bingung waktu pas ngeliat ini ada apa tuh kayak metode atau apa gitu, random site atau apa tuh, state gitu. Nah, itu kan random state. Ya, ada argumen itu 0, pas saya ganti-ganti jadi 1, jadi 2 itu langsung error dia. Itu maksudnya argumen 0 itu apa tuh? Ada arti sendiri atau gimana? Diganti berapa yang error? Diganti 1 kalau nggak salah. 2. Nah itu dia ditulisnya 0, dia cuma makainya 0 dong. Random state ada di materi Kak. Iya. Jadi random state itu, nih ya, sebenarnya dia itu generate
secara random, tapi mau dia state-nya sebenarnya nggak masalah angkanya. Ya, random state, penulisan random state-nya di mana? Setelah diplot ya? Atau di generate numpy-nya? Di lupa juga. Coba ya saya lihat. Dia di variable x-nya Kak, x sama dengan numpy itu np Materi titik pekan random 3. random set Oh, 0. di yang customize hari ini ya? Iya, materi sekarang ini Kak. Dia paling terakhir sih Kak. Paling Bagian terakhir. buat market data point. Oh, marker data point ini. Nah, ya di situ saya udah coba cari di internet kan random, itu nggak ketemu juga kan apa arti dari argumen itu sendiri kan. Oh, ini numpy random state ya. Oke. Nah, jadi random state itu sebenarnya, ini kita coba numpy random state. Nah, numpy random state ini dia itu generating ya, untuk mengenerate secara random number-nya, tapi dia probability distribusinya itu macam-macam. Nah, jadi sebenarnya simpelnya itu kalau misalkan kita pakai random state ini, karena kan data kita itu kan kita itu numpy random yang di sini tuh maksudnya di sini kita X-nya nggak tertulis ya nilai tertentu gitu. Nah, tapi dia ngambil aja nih numpy random kemudian ditambahkan random state. Jadi supaya dia itu ada distribusi gitu datanya. Nah, jadi kalau kita lihat kan makanya sebaran datanya kayak gini kan secara random. Nah, makanya kita gunakan random state. Kemudian parameternya itu bisa integer kayak gitu. Oke. Antara nilai 0 sampai dengan 2/32 gitu. Oke, sebenarnya coba deh. Kayaknya harus. Jadi itu sebenarnya kita mau generate data kita mau plot datanya secara random, tapi dia itu nanti tampilannya jadi kayak terdistribusi gitu datanya. Beda dengan kalau misalkan kita generate random tapi normal. Misalkan kayak gini ya. Oke. Ini. Nah, ini 1. Dua. Tapi sebenarnya nggak error kok 0 sampai 1. Kayaknya saya kena di nantinya. Belum diimport. Oh, belum diimport. Pantes saja. Iya, nggak apa-apa. Tadi kaget kok error gini. Oh, jadi sebenarnya random state itu dia mau generate secara random, tapi angkanya tuh memang misalkan nih kita mau pakai 0, 1, nah itu karena dia generate random aja ya. Ini mungkin tampilannya nanti 0. Nah, kita bisa lihat nilainya kayak gini. 1 gitu ya. Jadi lebih sebarannya aja gitu. Jadi data yang disebar tuh yang mau diambil di generate tuh angkanya berapa aja gitu. Jadi sebenarnya 0, 1, 2 dan seterusnya tuh dia nggak begitu mewakili apakah generate-nya mau nilai dari sekian dan sekian kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan nih pakai machine learning, nah itu juga nanti ada juga istilah random state. Jadi sebenarnya maknanya sama, kita mau generate secara random tapi dia di state yang sama. Gitu. Kalau misalkan ya numpy random.
doang, misalkan nih, kita nggak atur random state-nya. Jadi pas kita run, dia itu nanti bakal beda-beda nilai yang di-generate sama si NumPy. Tapi kalau misalkan kita atur ya state sekian, state 1, nah nanti nilai yang keluar apa aja. Misalkan ya, kita coba print X. Kita chat X. Nih. Yang nggak bisa ya, X dot. Oke. Saya lupa nih kalau mau ngambil nilainya berapa. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalkan 1 ya, dia misalkan state-nya dimulai dari 1. Nah, nanti yang dia generate si NumPy-nya itu nilai itu terus gitu. Misalkan dimulai dari nilai berapa, ketika di run ulang ya nilai itu yang diplot gitu. Kalau misalkan 0, random state-nya 0. Nah, nanti dia di awal tuh si 0 setelah random state 0 tuh dia mau generate nilai berapa tuh nilainya. Nah, waktu di run ulang nanti nilai itu juga yang sama, nilai yang sama di generate gitu. Jadi random state ini sebenarnya nggak ada aturan mau pakai 0, 1 dan seterusnya gitu angkanya. Sama aja kalau misalkan nanti ke depan nih udah mengenal machine learning juga kayak gitu ya, apalagi nanti di bulan kedua kalau nggak salah. Nah, itu nanti kayak misalkan nih kita mau modeling ya, kita mau apply machine learning. Terus kita atur random state nih, random state misalkan 0, 42, 21 kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada aturannya mau berapa, cuman kebanyakan orang pakai 42 atau 21. Nah, itu nanti si mesinnya itu bakal belajar gitu ya dari data yang kita punya itu secara random, tapi yang dia pelajari itu angkanya sama gitu, maksudnya value-nya sama. Nah, kalau misalkan nggak diatur random state, jadi si model tuh belajar dari random data nih ya, set. Nah, nanti dia validasi datanya udah kayak gitu. Nah, nanti waktu di run ulang dia belajar data yang lain gitu. Jadi waktu kita coba lakukan prediksi nilainya bisa berbeda-beda. Akurasinya juga bisa berbeda-beda. Makanya random state ini penting kalau misalkan kita coba pakai kita generate secara random. Nah, kita tuh perlu tambahkan random state supaya nilai yang di generate secara random itu ketika kita ulang lagi gitu ya, kita rerun atau kita run lagi, dia itu nggak akan berubah gitu. Maksudnya yang di generate nilai yang sama walaupun awalnya secara random. Kayak gitu. Gitu. Oh berarti bukan maksud arti dari 0, 1, 2 itu bukan artinya itu kayak pengulangan dari random state-nya, bukan berarti kayak? Bukan tapi posisinya. State awal dia waktu ngambil secara random tuh nilai mana aja gitu. Iya Kak. Gitu. Iya, Kak. Makasih Kak. Ya sama-sama. Tadi betul. Oke, itu kayak kata Kak Fitri juga ya di chat. Tadi kayaknya ada yang raise hand deh selain Kak Sidik. Itu saya, Kak. Iya, gimana? Ya, mau tanya tentang fixed size itu satuannya apa itu? 8,7 itu maksudnya apa? Dia satuannya inci. Secara defaultnya inci gitu. Jadi ini kenapa kita fixed size ya? Jadi bawah, X ya? dan Y gitu ya. Ini paling atas deh. Biar enggak. Ya harusnya di bawah. Nah, misalkan nih 12,8 ini X-nya 12, Y-nya 8 tapi satuannya inci. Jadi nanti dia ngeplot figurnya gitu ya. Misalkan nih kita buat nah kayak gini nih. Jadi X-nya itu 12 inci, Y-nya 8 inci kayak gitu. Jadi lebih ke height gitu ya, sama tinggi sama lebar gitu. Kalau kita punya gimana? Maaf, Jadi itu kayak posisi panjang kali lebar. panjang kali lebar ya? Panjang kali tinggi gitu ya? Oh iya betul, panjang kali tinggi. Tinggi kali lebar, height dan width gitu. Oh, tinggi kali lebar. Ya, jadi yang ini intinya ini sama ini gitu ya. Ya, Kan kita sebutnya X dan Y atau itu. Gitu. Jadi satuannya inci. Sebenarnya bisa diubah-ubah gitu ya. Bisa dicek juga gitu ya. Misalkan di plt.figure itu dia memang satuannya inci. Tapi kalau misalkan diubah juga in centimeter. Nah, ini in different units. Unitnya itu kan secara default inci.
Nah, kalau misalkan kita mau, nah ini inci. Nah, ini kalau misalkan sentimeter tuh. Jadi fix size-nya diatur 15 kali ada sentimeternya, sentimeternya. Kayak gitu, Kak. Oke. Ada lagi? Tadi itu apa ya? Apa tuh? Oh, tentang warna. Kalau kita pengen tahu warna-warna yang ada aja, bisa diceknya gimana ya caranya? Color, coba ya, available. Oke. Sebenarnya kita bisa langsung loh dari di sininya di Jupyter Notebook-nya. PLT plot. Coba kita lihat ya. PLT plot di sini. Nah, ini untuk marker. Kemudian ini color. Ini colornya. Kayak gitu. Jadi misalkan plt.plot. Nah, ini kan sebenarnya yang dia karakter, maksudnya yang 7 warna itu ya, blue, green, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan mau pakai cara yang lain, misalkan kayak hex code color gitu ya. Nah, itu sih. Nah, kayak gini. Nah, nanti kita ambil aja nilai FFF000 gitu ya untuk menampilkan misalkan nilai ini nanti colornya apa. Kayak gitu. Cuman kalau misalkan dari matplotlib-nya gitu ya, yang paling banyak dipakai itu yang warna ini gitu. Jadi kita bisa lihat itu pakai PLT plot, kemudian misalkan kita lupa ya cara penulisannya, color-nya itu penulisannya gimana. Nah, itu bisa plt.plot tanda tanya aja, nanti pas di run muncul kayak gini nih. Kemudian dia muncul juga markernya apa gitu. Kalau misalkan kita lupa marker circle, marker tuh ya 0. Berarti kalau misalkan pengen bentuknya point marker gitu ya, titik-titik aja berarti ini gitu. Kemudian kalau plus marker gitu nanti berarti dia plus. Kalau ini ya ini plus marker kayak gitu. Kalau di dokumentasinya memang lebih lengkap. Cuman kalau ini kan kayak kita help ya. LT plot tanda tanya. Gitu, Kak. Menjawab? Jawab. Tidak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kayaknya tadi ada 2 lagi yang raise hand. Ya Kak, mau nanya Kak. Boleh. Ya itu untuk di plt.plot kan parameternya X dan Y Kak, terus komponennya ya. Nah, penulisannya itu harus berurut apa enggak ya Kak? Jadi kayak gini ya, misalkan PLT plot, nah ini emang X dulu, kemudian Y dulu, kayak gitu. Nah, kemudian kayak misalkan mau color, line style gitu, sebenarnya urutannya nggak harus. Tapi nih misalkan ya, nanti suatu saat teman-teman waktu menuliskan gitu, terus pas di plot errornya tuh tulisannya adalah, apa ya, saya lupa deh, errornya tuh intinya seharusnya nggak, penulisannya bukan ini gitu. Jadi ada yang kebalik gitu. Jadi misalkan ya XY kayak gini. Atau kita coba deh PLT. Nah, data yang ini aja nih. Yang ada colornya banyak. XY. Kemudian misalkan colornya dulu gitu ya. Nah, ini kita langsung color blue misalkan. Kayak gini kita run ya. Nah, di sini, nah ini. Jadi kalau misalkan suatu saat ada error positional argument follows keyword argument, itu artinya posisinya penulisan argumennya salah gitu. Kayak gitu. Jadi disesuaikan, misalkan ya kita cek di plt.plot, dia penulisannya apa dulu yang harus ditulis.
misalkan nih plt.plot kayak gini. Nah, dia nah nanti yang pertama adalah nah ini yang wajib gitu ya. Jadi X-nya dulu, Y-nya dulu, baru nanti yang lainnya kayak misalkan label, color gitu-gitu. Nah, itu kayaknya nggak masalah gitu. Tapi yang pasti X dan Y itu dia paling pertama. Kayak gitu, Kak. Jadi misalkan nih kita coba ya. X, Y, kemudian ini kita mau color blue. Line-nya misalkan ya. Line style-nya dash misalkan. Nah, kalau ini dia nggak masalah gitu. Yang kalau masalah itu argumen yang paling utama apa, kemudian kita posisi yang posisi optional argumennya di depan gitu. Jadi kayak misalkan color gini-gini kan bukan yang utama ya untuk diplot. Nah, kalau misalkan kita letakkan dulu dia gitu ya sebelum argumen X dan Y-nya, nah itu dia errornya kayak gini tadi. Pokoknya kalau ke depan nanti ada tulisan positional argument follows keyword ini, berarti penulisan argumennya kebalik kayak gitu posisinya. Gitu, Kak. Menjawab nggak? Menjawab, Kak. Iya. Ada pertanyaan kedua, Kak. Boleh. Bedanya dot add subplot sama fig dot add axis apa ya? Gimana? Bedanya fig add subplot sama fig add axis, Kak. Karena kalau baca ada fig add axis, cuma dia harus menentukan kayak gitu ya. Iya, jadi kalau add subplot itu sebenarnya dia mau buat subplot. Kalau axis itu nanti fit sebenarnya besok lah kalau nggak salah yang bagian multiple subplot. Kalau axis figure.axis itu kita tentukan koordinatnya. Gitu. Jadi kalau nggak besok aja kali ya. Maksudnya kalau kayak gini ya, ini kita mau tambah aja nih sebuah subplot. Tapi kalau kita pakai fig kemudian dot axis kayak gini ya. Fig kemudian axis gini. Axis gini atau gimana? Axis gini ya penulisannya. Saya lupa. Jadi kalau ini nanti kita harus tentukan gitu ya. Jadi ada koordinatnya nih. Kita mau kalau misalkan kayak gini nih kan kita nambahin aja ya subplot gitu. Kalau kayak gini kita coba supaya kelihatan bedanya. Kita lihat dulu. Fig.axis itu in the figure kita bisa mengakses axisnya. Dia jadi kita atur dalam bentuk list gitu. Misalkan nanti penulisannya tuh kayak gini. Dia itu mau posisi yang mana kayak gitu. Jadi lebih enaknya coba kita lihat di dokumentasinya. Besok itu kalau besok kelihatan bedanya tuh besok kalau nggak salah. Maaf, Kak. Maksud saya tuh fig.add.axis. Oh iya, fig. .add.axis. Oke. Jadi yang ditambahin dulu ya. Iya, Kak. Ini ya. Nah, itu kan harus ada ininya, ada kalkulator marginnya gitu ya. Bedanya subplot apa ya, Kak? Kalau subplot, Oke. Jadi kalau kita misalkan nambahin yang fig ini add subplot, ini sebenarnya kita mau sumbu axisnya itu tapi kita nggak atur gitu. Kita nggak atur nilai-nilainya. Jadi lebih enaknya kayak gini. Figure.add subplot gitu ya. Sebenarnya ini kalau nggak salah besok sih, cuman kita ini aja deh. Biar enak. Axis.
mungkin ya lebih. Sebenarnya dia sama, cuman bedanya nih ya, kalau misalkan kita pakai add axis, nah kita perlu tambahin ini nilai x0, y0, kemudian width-nya dan height-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan subplot nih ya, ini misalkan sebenarnya kalau besok mungkin lebih kelihatan jelas karena kita misalkan buat subplot lebih dari satu ya. Nah, nanti kalau ini kita atur koordinatnya, misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian tinggi dan ininya berapa. Nah, kalau yang ini, add subplot ini untuk kalau misalkan dia itu di posisi keberapa. Jadi 2, 3, 1 tuh nanti kita punya plot kayak gini ya. Nanti dia tuh mau posisi, kalau add subplot itu dia mau posisi yang ada di sini kah, atau di sini kah gitu, atau di sininya. Nah, itu dia pakai koordinat yang 2, 3, 1 gitu misalkan. Tapi kalau add axis itu dia kita mau plot tapi apa namanya? Kita tentuin dulu x0-nya gitu ya. Jadi kanvasnya itu kita tentuin dulu dia posisi x0-nya di mana, y-nya berapa, kemudian lebar dan panjangnya itu berapa gitu. Nah, kalau misalkan add subplot dia sebenarnya cuman untuk nanti ini kita mau plot di sebelah sini, tapi kita nggak nentuin posisinya si axis-nya itu mau ukuran berapa. Kayak gitu bedanya. Jadi kalau yang ini kita tambahin aja langsung dia menyediakan ukurannya gitu. Jadi maksudnya tuh kayak gini nih ya. Misalkan kalau kita pakai add subplot, nah ini kan sebenarnya ukurannya dia nggak ada aturannya gitu ya, maksudnya dia ngikutin ukuran si figure karena di sini kita tambahin. Misalkan kita nggak tambahin fixed size ya. Ini misalkan add subplot, ini kita nggak usah ada fixed size-nya misalkan. Nah gini, kalau misalkan yang satunya add axis ya, ini misalkan nih add axis. Oke, coba kita run dulu. Nah, jadi oke. Nah, jadi gitu. Bedanya kalau misalkan add subplot, ini kita nggak atur berapanya ya. Coba ini kita bisa atur nggak? Misalkan dia 0,0. Nah, kalau di sini kan error ya. Oke, jadi add subplot itu dia nggak menyediakan untuk kita atur si axis-nya dalam koordinat sekian 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 gitu, mau perbesar ukurannya gimana gitu ya. Tapi kalau pakai add axis gitu ya, jadi kita bisa mengatur ini, misalkan pas kita mau plot tuh dia langsung diatur ini sekian, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kayak gitu. Ini kenapa ada Ya Kak, makasih Kak. sama-sama. Kayak gitu. Ada lagi? Oke, boleh yang langsung open mic aja nggak apa-apa. Kak nanya Kak, Boleh. Kak yang untuk ini ada nggak Kak tadi? Nggak tahu udah jelasin atau belum. Yang ini Kak untuk ukuran font size-nya ada Kak, untuk kan ada min 0,4, 0,2 itu kalau seandainya kita gedekan itu bisa Kak? Font size. Iya, untuk besar kayak title-nya. Iya, detailnya atau enggak yang itu Kak, yang apa tuh? Yang variabel-variabel nilai-nilai itu Kak. X dan labelnya.
Ya, X dan enggak yang nilai X-nya sama Y-nya. Ada tuh kali tadi ini digambarkan ada 0,04, 0,02. Tapi kan kalau kita jadiin JPG nanti kecil bentuknya kan Kak. Nah, gimana biar jelas gitu. Ini kan mau dibesarin mungkin ukuran fontnya gitu bisa tuh Kak. Enggak ya? Fontnya, font Iya. penulisan ini ya? Iya. Oh, bisa kok. Ntar dulu ya, saya lupa juga. Font size itu. Mana ya dokumentasinya? Label. Oke. Tapi ini, nah kayak gini nih. Kita bisa sih pakai font size, kemudian font weight. Nah, tapi, nah di sini nih kita tambahin lagi. Kayak gini nih. Oke ya, misalkan nih kalau kita pakai kayak gini aja ya. Kita coba show. Tanpa kita tambahin yang lain. Oke, misalkan X-nya nilai. Kemudian ini X dan kemudian ini misalkan sin Y, sin X. Errornya adalah nampai, sorry. Nah, di sini kalau misalkan mau mengatur itu, kalau misalkan pakai Seaborn, nah itu bisa lebih mudah. Kalau pakai Matplotlib, kita tambahin ini dulu, from ini nih, from Matplotlib, kemudian font manager. Ini kita coba dulu. Nah, di sini, nah nanti coba kita run dulu. Nah, jadinya ini misalkan mau dia bold gitu ya. Nah, di sini yang X labelnya nih, di sini ada bold, kemudian large-nya. Nah, kalau angkanya sih, saya lupa deh, bisa atau enggak gitu ya dibuat bold. Tapi kalau misalkan X, Y, kemudian title, kita bisa atur-atur font size-nya. Kalau untuk title-nya tinggal itu aja kayak font CZ aja kayak. Pakai font size. Oh. Kemudian text and tick label. Oke, Kak. Oke. Ya, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, ini sebenarnya di Matplotlib memang lengkap sih. Oke, kayak gitu. Jadi, tapi kita perlu nih, kalau misalkan Matplotlib, kita panggil lagi nih, import font properties. Gitu. Kalau misalkan di Seaborn itu dia bisa langsung gitu tanpa manggil ini. Oke, ada lagi teman-teman? Saya Kak. Boleh? Baik.
Cuma mau nanya ini, apa namanya, shortcut kayak misalnya kan kita nge-run itu, kita paling sering nge-run gitu ya. Nah, biar meminimalisir penggunaan mouse, ada nggak shortcut-nya? Ada sih, kalau itu saya Penggunaan tahu. gimana maksudnya? Shortcut, kayak misalnya kan nambah apa ya, kode ya, itu kan Ctrl MB ya. Mm-mm, Terus apa namanya, nge-run itu Ctrl Enter ya. mm-mm. Nah, itu ada semacam dokumentasi untuk shortcut yang lainnya gitu, bisa dicari di mana gitu nggak? Ada di sininya nih. Di mana ya? Tools, keyboard shortcut. Di mana ya tampilannya? Nah, ini nih Kak. Oh, Jadi keyboard shortcut nih, misalkan kita mau nambahin ya. Nambahin apa deh di sini. Nah, ini bisa semua sih. Convert to code cell kayak gitu ya. Misalkan kita mau delete cell kayak gitu. Nah, ini kalau di bagian keyboard di tools gitu ya. terus ya. Keyboard shortcut. Kalau misalkan di lokal komputer tuh apa ya? Sama kayaknya kalau nggak salah. Di tools tapi bagian keyboard shortcutnya ada gitu. Jadi biar lebih cepat ya maksudnya. Iya, Ya, bisa ya, pakai ini. ya. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kak, Boleh? tanya Kak. Mm-mm. Ini kalau baca ada apa dalam komponen itu ada istilah DPI ya. DPI itu apa ya Kak? Terus DPI. bedanya ada dua penulisan apa ya? Penulisan yang pertama yang di plt.plotnya, yang kedua pas di save-nya itu bedanya apa Kak? Oh, penyimpanannya. Ya itu kan dari apa? Di plt.plot kan ada komponennya DPI ya. Saya nggak tahu istilah DPI itu apa sama buat apa. Nah terus penulisannya bedanya yang di plt.plot sama penulisan pas ketika di save. Tuh Kak. Ntar dulu. Ini kakak tanyanya bukan yang tertulis di materi ya? Oh iya Kak, bukan Kak. Saya lihat di ini sih Kak, di plt.plot tanda tanya itu kan saya lihat-lihat ya. Oh, Ya. PLT. Yang XKG. Ini plt.plot. Kemudian ini parameternya data. Ini ya. XY-nya. Kemudian FMT. Ini format string gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau teks penulisannya gimana. Ini datanya dari mana gitu misalkan. Kemudian ada scale X. DPI-nya di mananya? Di plt.plot apa di fig itu ya Kak? Saya lupa sih. Oh, maksudnya kakak habis ngeliat dari mana gitu maksudnya? Misalkan ya figure.plot nggak ada. Plt.plot. DPI-nya DPI gitu tulisannya. Iya Kak, DPI. Oh, DPI. Oke. Nah, ini juga ada Stack Overflow. Oke. Mungkin kita ke Matplotlib. Nah, DPI nih. Figure. DPI itu adalah resolusinya. Jadi resolusi dari figurnya. Kemudian, oke ya, itu DPI. Kalau figure size itu kan ukurannya. Kalau DPI itu dia resolusinya gitu Kak. Jadi misalkan
ukuran dengan resolusi itu kan sesuatu yang beda ya. Kalau resolusi itu kan berarti dia dalam bentuk piksel kan. Nah, kalau yang ini tuh ukuran kita, misalkan ini berapa gitu ya, kemudian ini berapa, kemudian lebih ke panjang, tinggi dan lebarnya gitu. Tapi kalau resolusi dia lebih ke, nih lebih enaknya kita lihat di sini. Oke, kalau misalkan resolusinya, nah itu kita ngambil dari kayak gini nih, figure DPI, jadi resolusinya itu 100 pixel. Oke, kayak gitu. Menjawab nggak? Jadi kalau DPI itu resolusi, tapi kalau fixed size itu lebih ke ukuran size-nya. Oke Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Iya, betul. Dot per inci. Jadi lebih ke setiap kalau kita misalkan punya gambar, kalau resolusi itu kan sebenarnya gambar kita itu dia nilai resolusinya itu kan dia mewakili setiap titik poin gitu ya dari gambar yang kita punya. Jadi misalkan kalau kita punya figure ya berarti nanti setiap resolusinya itu nanti dia mewakili gitu ya, yang tadi dot per inci gitu ya. Jadi setiap inci itu dia berapa nilai resolusinya gitu. Kalau misalkan defaultnya 100 ya berarti segitu. Ya, lebih enaknya kita baca dari dokumentasinya. Kayak gitu. Jadi ini defaultnya itu, ini kalau misalkan fixed size ya, fixed size itu dia antara width ya, kemudian height dalam inci. Itu kalau DPI, nah resolusinya kalau ini kan tadi lebih ke figure size-nya gitu ya. Ini jadi ukurannya sekian dalam inci, tapi kalau resolusi itu adalah default-nya 100. Nah, ini kalau kita cek ke figure DPI, oke dibaca di sini. Backend DPI font. Ini juga bisa nih pakai font family. Axis figure. Nah, ini figure DPI. Nah, gitu ya. 100 dia tuh nilainya 100 per inci. Setiap 1 inci itu figure dot-nya nilainya 100. Kalau ini figure size-nya dalam inci, tapi kalau ini figure dot per inci nilainya. Tapi lebih ke resolusi gitu aja. Ada lagi teman-teman? Oke. Ya, mungkin masih ada 2 yang raise hand tuh, maksudnya karena belum dimatiin atau gimana? Ya, mau nanya Kak. Oh, boleh. Itu tuh untuk ada apa namanya pengaturan tersendiri nggak untuk menampilkan tadi kan ada berbagai macam garis tuh, ada garis lurus, ada yang melengkung dan segala macamnya. Ada pengaturan tertentu nggak? Pengaturan gimana maksudnya? Kita pengen menampilkan dalam Ya, bentuk apa? kita ingin kadang kayak yang di tugas itu kan kadang kita nggak ada ngatur tinggal di run langsung keluar garis kayak gini melengkung kayak gini kan. Yang sebelumnya juga ada garis lurus atau grafiknya itu loh. Ada pengaturannya biar ada model-model tertentu untuk tampilannya. Oke, sebenarnya yang untuk materi kita ini fokusnya ke plot. Jadi kita mau buat visualisasi dengan plotting per tiap titik itu jadi sebuah garis gitu. Jadi maksudnya istilahnya lebih kalau plt.plot itu line plot gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kalau misalkan nih datanya itu nih, ini ya bedanya antara ini dengan ini. Nah, dia itu kan sebenarnya plt.plot itu dia mau buat sebuah garis dari setiap titik data yang kita punya. Misalkan di sini X. X-nya itu kan nilainya tadi 0 sampai 10 ya kan. 0 sampai 10 ini X-nya. Dengan nilai Y-nya di sini X plus 0 gitu ya. Berarti kalau misalkan kita gambarkan ya dia memang hanya garis lurus. Nah, melengkung di sini ini bisa melengkung karena kita buat nilainya jadi sinus. Gitu. Jadi kan kalau misalkan di matematika ada sinus, kosinus gitu ya. Nah, itu kita bisa buat. Nah, kalau jadi
sinus itu kan memang seperti ini gitu ya. Jadi kalau diplotkan grafiknya memang grafik sinus tuh kayak gini. Kalau misalkan kosinus nanti kebalikannya gini, kayak gitu. Kemudian sebenarnya itu nggak ada aturannya. Itu kalau misalkan kita hanya mau plot garis aja nih, garis plotnya aja gitu ya, maksudnya istilahnya line plot. Kalau misalkan nanti sebenarnya di Matplotlib juga banyak kita nih punya data. Karena kan ini kalau kayak gini kan hanya data secara linear aja yang mau kita plot. Nah, tapi kalau misalkan kita punya data kita kan nggak bentuk kayak gini kan, nggak dalam bentuk kayak gini ya, kecuali kalau misalkan setelah kita plot, kita punya data gelombang, itu kan beda lagi ya. Nah, kalau misalkan data yang kita punya tuh biasanya nih kita punya tabel. Misalkan kayak nanti kita punya tabel siswa. Nah, kemudian kita ingin visualisasi nih nanti. Kalau misalkan siswanya itu kita pengen lihat gimana perkembangan siswa misalkan. Nilainya seperti apa. Nah, itu kita bisa pakai plt.plot. Kalau misalkan kita ingin membandingkan setiap nilai siswa nih, misalkan satu siswa kita ingin membandingkan nilai setiap mata pelajaran yang dia ikuti misalkan. Nah, itu kita bisa pakai plot yang berbeda. Nah, itu nanti kita coba di hari keempat dan kelima gitu bentuknya. Cuman kalau misalkan ini kenapa bisa melengkung karena data yang dimasukin berupa sinus. Nah, nanti kalau misalkan datanya tangensial atau kosinus gitu ya, atau yang lain, nah nanti dia beda lagi ini bentuk kurvanya. Kalau misalkan ini kenapa garis lurus karena memang datanya ya titik-titiknya memang garis lurus gitu. Karena ini kan X-nya 0, 2, 4, 6, 8. Kalau misalkan kita tarik dengan nilai Y-nya nih ya, nilai Y itu X plus 0. Nah, X plus 0 itu kan berarti karena 0 sampai 10, berarti di sini juga nilainya sama ya sebenarnya, 0 sampai 10. Maka di sini yang garis yang ini nih, yang biru, makanya 0, dia ditarik garis lurus. Nah, ini nilainya juga 10. Ini nih. Oke, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya data memang hanya bentuk garis lurus, jadi kalau diplotkan ya memang kayak gini nilainya. Tapi kalau kita bentuk kayak misalkan sinus kosinus ya nanti bentuknya kayak gini. Gitu, Kak. Jadi kayak mana tadi? Kita punya data yang 3 yang nggak lurus. Nah, ini kayak gini kan dia nilainya dia nggak linear ya, naik turun fluktuatif. Ini kalau kita plot ya bentuknya kayak gini. Tapi selama kita gunakannya plt.plot, nah dia itu dia akan visualnya itu berupa menghubungkan setiap data itu dalam sebuah garis gitu. Jadi plot line lah istilahnya, garis yang dihubungkan gitu ya, data yang dihubungkan dengan menggunakan sebuah garis. Beda lagi nanti kalau misalkan kita ingin plotnya scatter dan lain-lain kayak gitu. Oh, berarti ada banyak jenis plotnya juga, Kak ya? Banyak jenis plotnya, dan kita kemarin di pengantar itu kita coba review ya gitu. Plot di Matplotlib itu ada banyak yang bisa kita pakai. Nah, nanti kalau misalkan 3 hari ini memang kita nggak langsung pakai data yang ada gitu ya. Misalkan kita pakai datanya tuh misalkan ya garis lurus aja atau sinus aja atau tangensial gitu. Tapi lebih ke gimana kalau misalkan mau custom gitu, nambahin judul dan lain-lain misalkan. Nah, kita bisa tahu nih ya. Kemudian besok gimana kalau misalkan kita mau plot tapi itu bentuk plotnya nggak hanya satu, lebih dari satu. Nah, itu besok. Nah, baru nanti hari keempat dan kelima kita pakai data yang bentuknya tabel gitu. Nah, gimana cara kita memplotkan data itu? Kira-kira kita mau pakai plot yang mana kayak gitu. Itu besok hari keempat dan kelima. Gitu, Kak. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk diskusi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, kemudian kita jadi banyak berdiskusi. Terima kasih juga ini untuk Kak Fitri, Kak Ahmad Afif gitu ya, dan yang lain-lain yang membantu ikut menjawab di chat gitu ya, chat conversation. Mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti silakan teman-teman jika ingin yang ada yang ditanyakan bisa didiskusikan gitu ya bersama trainer dan asisten trainernya mungkin di grup diskusi.
Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.